Asik, sepertinya desa Baduy indah sekali ya, Pak. Nggak sabar sampai sana. Tentu saja. Kamu tahu, desa Baduy juga dikenal dengan nama Kaneges. Oh, begitu. Aku akan tulis itu di IG. Juga, kisahku paling menarik di sana nanti. Teman-teman pasti pada kepo. Papa senang lihat kamu semangat. Sabah Desa Kaneges bisa menambah pengetahuan budaya dan kearifan lokal kita. Kenapa, Pak? Banjir di depan. Oh, tidak. Lalu, bagaimana, Pak? Kita menepi dulu ya, berpikir dan melihat situasi sambil menunggu air surut. Kalau sampai 1 jam tidak surut, ya balik saja, Pak. Belum apa-apa kok menyerah. Di sini ada legenda benar. Budak bunciren Mapai Cai. Wah, gimana ceritanya, Pak? Alkisah, ada seorang budak buncir yang istimewa. Badannya kerdil tapi sakti. Suatu hari, budak buncir berjalan melewati hutan. Ia mendengar penduduk di hilir kesulitan mendapat air. Maka dia pun berniat membuat aliran air baru. Dia berpikir sambil melihat situasi. Rupanya jejak langkah budak buncir membuat tanah becek. Artinya di bawah tanah ada air. Setelah melepas dahaga, budak buncir hendak menyusur tepian sungai. Namun, gobang budak buncir hilang. Budak buncir kesulitan mencari gobangnya yang jatuh ke dasar sungai. Ia perlu membuat sungai surut beberapa saat. Dengan kesaktiannya, budak buncir mengubah aliran sungai menjadi air terjun. Sehingga air sungai surut sebentar dan dia bisa mengambil gobang. Curug Gobang dan Batu Panungan hingga kini masih menjadi nama tempat dan sasaka yang sakral di Baduy. Di tengah perjalanan, budak buncir merasa lapar. Dia merenung sambil mengamati keadaan. Ternyata ada ikan. Ayo, tangkap! Aduh, ternyata susah menangkap ikan dengan tangan kosong. Aha! Budak bunciren mendapat ilham. Dia memotong pohon bambu yang patah, membelah dan menganyamnya jadi sosok. Budak bunciren kembali berburu ikan dengan sosok. Hore! Dia dapat ikan dan bisa makan dengan kenyang. Tempat budak bunciren membuat sosok sekarang disebut Curug Panyosogan. Budak bunciren melanjutkan perjalanan hingga menuju muara. Namun, aliran air terhenti karena terhalang hutan bambu. Bila air berhenti di situ, daerah muara tak dapat air dan ikan. Penduduk muara pasti sengsara. Budak buncir memangkas hutan bambu yang banyak air hingga aliran sungai bisa mengalir terus sampai ke muara. Bekas hutan bambu yang ia pangkas itu kini dikenal sebagai sebuah kota yang menjadi ibu kota Lebak. Tempat itu disebut Rangkas Bitung. Tamat.
pesan utamanya adalah... Karin tahu bila budak bunciran menyerah saat gobangnya terjatuh ke sungai, atau ia menyerah saat hendak menangkap ikan, atau jika ia tidak memangkas bambu liar yang menghalangi aliran air, mungkin tidak akan ada rangkas bitung. Dan kita harus gunakan kepala untuk berpikir dan mengamati situasi. Jangan mudah putus asa. Papa, jalan air menuju sungai terhambat bambu. Harus diambil. Tapi bagaimana? Aku tahu solusinya. Membuat keajaiban, Pak. Yang penting mau berpikir dan berjuang sampai akhir. Hebat kali. Kamu telah mendapat pelajaran sangat berharga dari perjalanan ini. Hidup di kota sangat bergantung pada orang-orang di hulu yang menjaga sungainya. Jadi masyarakat Baduy dan budak buncir sangat berjasa atas apa yang didapat masyarakat kota.